Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Sehat, Bu. Alhamdulillah kalau sehat semua. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Kita harus selalu memulai sesuatu, baik pembelajaran atau apapun itu dengan doa, supaya apa yang kita lakukan diberkahi dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti biasa, setelah berdoa, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan Putri pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan kelas. Oke, terima kasih Putri. Nah, setelah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang Ibu akan mengabsen siapa yang tidak masuk hari ini. Siapa, ada nggak yang nggak masuk hari ini? Masuk semua, Ibu. Alhamdulillah kalau masuk semua. Semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, bagus. Ibu lihat-lihat juga hari ini semua seragamnya rapi, bersih, rambutnya nggak ada yang gondrong, terus kelasnya juga bersih. Pasti yang piket hari ini melaksanakan piketnya dengan baik ya? Iya dong, Bu. Hebat, kalian semua berarti sudah mulai bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Nah, tapi kayaknya masih kurang semangat nih. Kayaknya kita harus melakukan tepuk semangat. Masih pada ingat nggak tepuk semangat gimana? Yuk kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Ya, bagus. Nah, Ibu senang kalau misalkan murid-murid Ibu ini semangat untuk belajar, terus terlihat siap juga dengan pakaian yang rapih, bersih, wangi, terus rambutnya nggak ada yang gondrong. Itu menunjukkan kesiapan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ibu sangat mengapresiasi tampilan kalian hari ini, kebersihan kelas dan juga semangatnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu ingin menanyakan nih satu hal. Ada yang masih ingat nggak kemarin kita membahas tentang materi apa? Saya, Bu. Ayo coba Zidan, kemarin kita membahas tentang materi apa? Kemarin kita membahas tentang hewan langka di Indonesia, Bu. Iya, betul, hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya lagi nih. Coba sebutkan hewan-hewan langka apa saja yang ada di Indonesia. Ya benar, burung cendrawasih, kemudian komodo, harimau Sumatera, anoa, dan masih banyak lagi tentunya ya. Berarti kalian masih mengingat materi pertemuan kemarin. Nah, itu bagus, kalian harus terus mengingat dan sering-sering belajar ya supaya nggak lupa. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang nggak jauh nih dari tentang hewan langka, yaitu bagaimana cara pelestarian hewan langka menurut sila-sila Pancasila. Hari ini pembelajarannya bukan Ibu yang menjelaskan ya, tapi Ibu akan membentuk kalian dalam beberapa kelompok. Satu kelompok berisikan 5 siswa yang nanti akan mendiskusikan mengenai hewan langka yang ada di Indonesia dan hubungannya dengan sila-sila Pancasila. Sekarang silahkan kalian berhitung dari 1 sampai 5 dan diulang lagi sampai selesai. Oke, jika sudah, silahkan kalian duduk berkelompok dengan tertib, dengan rapi, mejanya dikumpulkan menjadi satu supaya lebih mudah untuk berdiskusi. Jika sudah, nanti Ibu akan menunjukkan satu gambar hewan langka yang harus kalian diskusikan tentang apa nama hewan tersebut, kemudian ciri-ciri hewan tersebut, apa yang menyebabkan dia langka, dan bagaimana cara pelestarian hewan langka tersebut menurut sila-sila Pancasila. Oke, jika sudah bersama kelompoknya masing-masing, kalian bisa lihat di sini ada hewan langka yang ada di Indonesia. Nah, silakan kalian diskusikan apa nama hewan ini, kemudian ciri-ciri dari hewan ini apa yang menyebabkan hewan ini langka di Indonesia, dan bagaimana cara pelestarian hewan langka di Indonesia sesuai dengan sila-sila Pancasila. Silahkan diskusikan
dengan tertib, dengan rapi, jawabannya ditulis di kertas. Nanti setelah diskusi selesai, setelah waktu diskusi habis, maka perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Silahkan mulai diskusinya dari sekarang, Ibu berikan waktu 25 menit. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak nih tentang diskusi kali ini? Apa ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh angkat tangan atau boleh langsung maju ke depan ke meja Ibu. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Arif, ada yang ingin ditanyakan? Bu, ini keterangan sila berapanya ditulis nggak, Bu? Oh iya, betul. Kalian harus menuliskan keterangan sila keberapa yang masuk ke dalam cara pelestarian itu. Misalkan, sila pertama, cara pelestariannya dengan apa gitu ya. Paham? Baik, terima kasih, Bu. Iya, sudah paham. Sudah selesai belum anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, waktunya juga sudah habis. Nah, sekarang kalian harus memilih satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Nanti siswa-siswa yang lain, kelompok yang lain menyimak, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan, atau ingin menyanggah juga boleh. Silakan kelompok 1, siapa perwakilannya? Siska, Bu. Oke, Siska. Siska, silahkan maju ke depan, sampaikan hasil diskusi kelompok kamu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Adel, Siska, Kael, dan Niluh akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang hewan langka. Komodo menjadi salah satu hewan langka yang dilindungi. Populasi reptil besar ini memang tidak banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah komodo pada tahun 2017 sebanyak 5.954 ekor. Maka dari itu, komodo disebut sebagai hewan langka yang hampir punah. Komodo berasal dari Asia atau Australia. Namun hewan besar ini banyak ditemukan di Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan sebagian kecil di utara serta barat Flores. Populasi komodo dari waktu ke waktu memang mengalami penurunan. Populasi yang berkurang membuat hewan ini disebut sebagai satwa yang terancam punah. Resiko kepunahan semakin besar dengan adanya aktivitas manusia yang mengancam kelestarian habitat komodo ini. Sebenarnya belum diketahui secara pasti apa penyebab dari kepunahan komodo di Pulau Padar ini. Akan tetapi, muncul dugaan kuat jika hal ini terjadi akibat maraknya aksi perburuan liar, babi, dan rusa yang merupakan sumber makanan utama dari hewan komodo ini. Tidak hanya itu saja, perubahan lingkungan yang terjadi akibat dari adanya pembakaran liar juga menjadi penyebab kelangkaan hewan komodo lainnya. Pembakaran liar ini membuat ruang gerak komodo menjadi terbatas akibat banyaknya area hutan yang terbakar. Berikut ini cara melestarikan hewan langka berdasarkan sila Pancasila. Yang pertama, menyadari semua makhluk hidup termasuk hewan, tumbuhan, dan manusia itu adalah ciptaan Tuhan. 2. Mensyukuri atas tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita sebagai pemberian Tuhan. Nah, ini sesuai dengan sila ke-1 Pancasila. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila, maka kita harus mengenal dan bangga akan hewan-hewan asli Indonesia. Perilaku yang harus dilakukan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan alamiah, yakni pertama, melestarikan dan menyayangi hewan yang merupakan ciptaan Tuhan. Kedua, memberinya makan. Ketiga, tidak menyiksa hewan. Dan yang keempat, tidak mengganggu selama mereka tidak mengganggu kita. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Jika terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya udah keren banget, sudah hampir lengkap, tapi memang masih perlu ada yang ditambahkan. Nah, sekarang Ibu memberikan kesempatan kepada kalian semua, teman-teman yang dari kelompok lain selain dari kelompok 1, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan, Ibu persilahkan. Izin bertanya, Bu. Oke, silahkan Raffi, apa? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi kan sudah disebutkan cara melestarikan hewan sesuai dengan sila ke-1 dan ke-3. Nah, selain sila ke-1 dan ke-3,
Apakah ada cara yang sesuai dengan sila lain? Oke, Siska sudah paham dengan pertanyaannya Raffi? Sudah, Bu. Nah, sekarang Siska boleh langsung menjawab atau mau didiskusikan lagi dengan teman-teman? Langsung jawab aja, Bu. Oke, Siska akan langsung mencoba untuk menjawab. Kita berikan kesempatan kepada Siska untuk menjawab dulu ya, teman-teman. Terima kasih Raffi atas pertanyaannya. Menurut pertanyaan Raffi tadi, adakah cara lain yang sesuai dengan sila selain sila ke-1 dan ke-3? Ada, contohnya pada sila ke-4, yaitu dengan bermusyawarah untuk melindungi hewan dan tumbuhan dari kepunahan. Jawabannya sangat luar biasa, keren. Apakah Raffi sudah paham dengan jawabannya Siska? Sudah, Bu. Oke, masih ada yang ingin bertanya lagi nggak? Saya, Bu. Silahkan, Tika. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Saya Tika izin bertanya, kenapa komodo itu perlu dilestarikan? Oke, Siska sudah paham dengan pertanyaannya? Mau langsung dijawab? Iya, Bu. Silahkan. Sekarang kita dengarkan jawaban dari Siska selaku perwakilan dari kelompok 1. Silahkan, Siska. Terima kasih Tika atas pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, kenapa komodo perlu dilestarikan? Keberadaan komodo juga baik untuk Indonesia karena komodo bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Itulah mengapa hewan ini perlu dilestarikan dan ada manfaatnya bagi manusia. Tepuk tangan untuk Siska, jawabannya sangat luar biasa. Gimana, Tika, apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Masih ada yang ingin bertanya lagi nggak? Oke, sepertinya cukup ya. Jadi dari perwakilan kelompok 1 yang melakukan presentasi tadi, sudah dapat kita simpulkan nih. Apa coba, siapa yang bisa menyimpulkan dari pertemuan hari ini tentang hewan langka dan sila-sila Pancasila? Apa hubungannya coba? Saya, Bu. Oke, silakan Putri, apa ingin menyampaikan kesimpulan apa? Terima kasih, Bu. Kesimpulan saya, banyak hewan-hewan langka di Indonesia yang sangat berharga. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia harus melindungi hewan-hewan tersebut. Contohnya dengan menerapkan sila-sila Pancasila yang sudah disebutkan oleh kelompok 1 tadi, yaitu menyayangi hewan, menyadari bahwa semua makhluk hidup termasuk hewan itu juga ciptaan Tuhan dan selalu bersyukur atas hewan yang ada di sekitar kita. Tepuk tangan dong untuk Putri, kesimpulannya sangat luar biasa. Ternyata anak-anak ibu ini sudah pintar, sudah memperhatikan materi yang dibahas hari ini dengan sangat baik. Kalian sudah dapat menyimpulkan juga, terlihat juga keaktifan dan semangat belajarnya. Itu sangat luar biasa, Ibu acungi jempol, berarti kalian benar-benar memperhatikan dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Oke, jadi pembelajaran hari ini mengenai hewan langka dan cara pelestariannya menurut sila Pancasila sudah berjalan dengan baik. Kita semua sudah memahami apa hubungan sila Pancasila dengan cara melestarikan hewan langka. Yang pertama, dengan menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita, baik hewan langka maupun hewan yang masih banyak populasinya. Yang kedua, tidak menyakiti hewan-hewan di sekitar kita. Yang ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hewan langka dan larangan untuk memburu hewan-hewan langka. Nah, ini pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu sangat senang dengan semangat belajar kalian. Dan iya, ada evaluasi sedikit dari Ibu tentang tugas kelompok tadi diskusi. Ibu sudah keliling, sudah membaca satu persatu. Mungkin bisa kalian lengkapi lagi dari pengamalan sila-silanya, pengertian atau ciri-ciri hewannya. Tapi semuanya sudah benar bahwa hewan yang tadi itu adalah hewan komodo dan itu merupakan hewan yang langka di Indonesia. Untuk hari ini nggak ada tugas individu dulu, kalian bisa melengkapi jawaban diskusi kalian tadi. Boleh kalian cari di internet, di buku, atau bertanya dengan keluarga atau siapapun itu supaya informasinya lebih lengkap dan lebih jelas. Itu bisa kalian gunakan untuk bahan belajar. Dan jangan patah semangat untuk terus mencari informasi, karena informasi itu ada di mana saja dan harus tetap semangat belajar.
jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Main itu boleh, tapi harus tahu waktu. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa kita harus berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak anak-anak ibu yang sangat luar biasa hari ini. Tolong tetap dijaga semangatnya, kebersihannya, kerapihannya, keaktifannya sampai kalian tua ya. Kalian harus tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun itu. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.